Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema hari ini. Hari ini tema kita adalah umat yang diingatkan dan dipulihkan, terambil dari Ratapan pasal yang kelima. Saya menghimbau saudara sekalian untuk boleh membaca keseluruhan dari pasal ini sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman pada pagi hari ini di dalam Gema aplikasi ataupun yang sudah di-forward kepada saudara melalui WA. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama membuka di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, bahwa hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini melalui bangsa Israel mengingatkan kami agar terus setia dan berharap kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, ada sebuah pujian yang dulu seringkali kita nyanyikan. Saya yakin saudara tahu pujian ini seperti ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah, tahu kan saudara pujian ini? Saudara, pujian ini sebenarnya terambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 23. Syair ini digunakan oleh orang Yahudi di dalam ibadah mereka pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Mengapa? Hari-hari khusus ini diadakan setiap tahun untuk mengenang malapetaka yang menimpa bangsa itu ketika mereka dibuang ke Babel di tahun 586 sebelum Masehi. Nah, pasal 5 yang kita bahas pada hari ini merupakan doa Yeremia dari setelah pasal 1 sampai 4 dia meratap, menangisi akan Yerusalem atau bangsa Israel. Yeremia di dalam tangisnya ini memohon Tuhan agar memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Nah, pasal ini di dalam beberapa kitab Yunani kuno ataupun Latin disebut sebagai doa Yeremia. Sebuah doa syafaat yang di dalamnya Yeremia mengakui bahwa sekalipun Allah bertanggung jawab atas penghukuman dan musibah di dalam kota Yerusalem, Allah masih akan mendengar seruan mereka, menerima pengakuan dosa dari mereka yang sungguh-sungguh dan menanggapinya dengan pengampunan dan kemurahan. Nah, di dalam doanya ini, Yeremia memohon agar Tuhan mengingat kondisi umatnya yang ada di dalam masa pembuangan. Umatnya ini sangat lelah karena segala derita dan aniaya yang dilakukan oleh bangsa Babel. Di sini Nabi Yeremia mewakili generasi kedua dari bangsa Yehuda untuk mengungkapkan isi hati mereka. Mereka mau agar hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka jangan lagi ditanggungkan kepada diri mereka. Di sini kita melihat bagaimana Yeremia mewakili umat berdialog kepada Tuhan. Ia bertanya, mengapa Tuhan melupakan mereka dan mengapa mereka harus mengalami penderitaan yang sangat lama di ayat 20. Yeremia juga menyadari bahwa dosa mereka yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Dosalah yang membuat mereka dibuang ke Babel dan mereka patut menderita sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Sebab itu Yeremia berdoa agar Tuhan berkenan membawa umat kembali kepadanya dan memperbaharui akan kehidupan mereka. Ayat 1 dinyatakan, ingatlah kami ya Tuhan. Ayat 21, bawalah kami kembali kepadamu. Perbaharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Inilah permohonan daripada Yeremia. Ia memohon agar hidup mereka sebagai umat yang kembali kepada pemiliknya, yakni Allah Bapa, dan menjadi bangsa yang memancarkan kemuliaan Tuhan, Allah mereka. Jadi saudara, pemulihan ini bukanlah sekadar untuk kejayaan bangsa Israel,
tetapi merupakan kesimpulan dari rangkaian ratapan sang nabi, agar Tuhanlah yang dipermuliakan. Jadi doa Yeremia di sini bukanlah sekedar ratapan akan kesedihan dan penyesalan, tetapi juga pengharapan dan keyakinan bahwa Allah itu sanggup untuk memulihkan hidup mereka. Ada dorongan semangat dan harapan bahwa di tengah-tengah penderitaan kita dapat mengalami perjumpaan dengan Allah dan mengenalnya dengan lebih sungguh. Kita bisa mengakui bahwa kuasa Allah tidak terbatas dan tidak terselami, dan belas kasihan Tuhan akan memberikan pemulihan, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Besar setiamu Tuhan. Nah saudara, di tengah masa kini, apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran akan pasal 5 daripada ratapan? Masa kini kita juga mengalami penderitaan, terutama karena pandemi COVID yang melanda. Mungkin penderitaan ini yang kita alami berbeda. Tetapi pembelajaran hari ini mengingatkan kepada kita akan pengharapan Israel kepada Allah dan sikap mereka dalam menghadapi penderitaan. Biarlah kita boleh tetap menaruh pengharapan kepada Allah. Kita mohon akan belas kasihan dan pemulihan daripada Allah. Ada satu quote yang saya dapatkan yang sungguh memberikan kekuatan dan menjadi peringatan untuk kita semua, sedemikian. Derita memang menyakitkan, tetapi meratap dalam keputusasaan membuat kita terpuruk. Ancaman memang menakutkan, tetapi iman kepada Allah membuat kita tetap teguh. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita semua untuk terus berharap hanya kepada Allah kita, karena Dia Allah yang mampu membebaskan dan mampu memberikan kelepasan dari segala penderitaan dan kesulitan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh biarlah melalui kitab ratapan pasal yang kelima ini memberi kami kekuatan ya Tuhan, bahwa di tengah segala penderitaan itu membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal akan kasih setia Tuhan, dan berharap lebih penuh lagi hanya kepada Tuhan. Di tengah penderitaan yang kami alami di masa pandemi ini, sungguh pembelajaran akan penderitaan bangsa Israel di dalam pembuangan yang boleh kembali mengakui dosa mereka dan kembali meratap dan memohon belas kasihan Tuhan menjadi kekuatan untuk kami dan menjadi janji untuk kami bahwa Tuhan pun akan memberikan kelepasan dan kekuatan bagi kami di tengah segala penderitaan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami senantiasa terus berharap kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.